Apakah sudah waktunya bagi saya, Pendeta? Silakan, Pendeta. Baik, suara saya terdengar dengan jelas. Baik, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas hari ini, di mana saudara-saudara kita boleh bertemu dan saya dikasih kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Ini pertama kali bagi saya untuk pernah bersama-sama dengan saudara-saudara untuk menyampaikan firman Tuhan, karena memang saya juga adalah seorang pendeta yang tidak pernah bekerja di Jakarta. Saya kerjanya di Kalimantan selama 15 tahun, dan kemudian saya bekerja di Pematang Siantar sebagai dosen. Baik, Bapak Ibu, terima kasih juga kepada pendeta yang mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk berkhotbah pada saat ini. Dan demikian juga kepada tua-tua jemaat, terima kasih atas kesempatan ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, boleh full screen, Pendeta? Bentar ya, ini sepertinya ada sedikit masalah ya. Gimana? Yang di samping 75% share screen ya. Kalau dari slideshow bisa ya? Ya, coba silakan. Start from beginning. Sebelah kiri, Pendeta, from beginning. Ya. Ini kok biasanya nggak? Itu bisa, silakan yang 75% itu. Oke. From beginning. Oke. Sudah, ya, clear. Sudah. Ya. Baik, saudara-saudara Tuhan, jadi saya berterima kasih atas kesempatan ini untuk bersama-sama dengan saudara-saudara semuanya. Jadi saya sekarang adalah seorang dosen di salah satu sekolah kita yang ada di Pematang Siantar. Jadi kan uni kita ini mempunyai dua perguruan tinggi atau universitas ya, satu di Bandung dan satu di Pematang Siantar. Nah, mungkin beberapa dari antara saudara-saudara adalah tamatan di sini dan sudah pernah datang ke sini, tapi mungkin juga belum pernah datang ke sini. Kalau Pak Stefanus Sujaya tentunya ya sudah sangat sering ya dan sangat familiar di kampus ini. Jadi saya tamat dari sini tahun 99 ya, 1999, dan kemudian ditempatkan di Kalimantan Timur. Inilah kampus kita ya, satu kampus yang dimiliki oleh organisasi kita, dan kampus ini terdiri dari 25 hektar, ya sangat hijau semuanya ya. Ini asrama, tempat para siswa dan mahasiswa tinggal. Juga dipenuhi dengan lapangan olahraga yang cukup baik untuk menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak didik kita, anak-anak kita di rumah. Cocok untuk dikirim ke sini karena bagi saya selain waktu mahasiswa sampai sekarang ini kampus tetap bersih ya, bersih dari polusi udara, bersih dari airnya juga sangat bersih. Di sini juga olahraga sangat leluasa, dan terutama adalah bahwa ini tempat pendidikan rohani, mental, sosial bagi anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak, kalau menginginkan suatu tempat pendidikan yang ideal untuk pendidikan seperti yang dikatakan oleh Ellen White, ya, the true education itu sangat cocok di sini. Nah gitu Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya juga berterima kasih ya, setelah sekarang ini 2 tahun terakhir ini ternyata
Tuhan memberkati sekolah ini, karena sekarang di tempat ini ada 30 lebih orang Malaysia yang belajar bersama-sama dengan kami, baik yang on campus maupun yang online. Jadi saya adalah salah satu dosen mereka, dan mereka sebenarnya adalah para pendeta yang sudah bekerja di Malaysia. Hanya mungkin karena di Malaysia itu belum ada STT, jadi mereka tamat SMA sudah diterima jadi pendeta. Namun kami mengadakan kerjasama dengan Mission Sabah, dan kemudian mereka mengirimkan pendeta-pendeta mereka untuk kembali berkuliah di tempat kami di sini. Jadi ini dia orangnya lebih dari 30 orang ya. Sangat bersyukur. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, ayat inti kita pada sahabat ini ya adalah Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Tadi sudah dibacakan ya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan supaya firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari Sabat yang diberkati ini kiranya boleh memberikan kita kekuatan dan pengharapan dan penyerahan kita kepada Tuhan, sehingga kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan itu kiranya boleh tercapai ya. Langkah demi langkah Tuhan menginginkan kita untuk bertumbuh, untuk mencapai kesempurnaan. Ya, semakin tinggi iman kerohanian kita, semakin dewasa kita. Baik, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari Sabat ini, oleh karena berkat Tuhan kepada kami yang menjaga melindungi kami, sehingga Tuhan kami masih tetap bisa diperkenankan untuk bertemu walaupun lewat virtual Zoom, dan kami dalam keadaan sehat semuanya Tuhan di tengah-tengah pandemi corona yang sedang melanda dunia. Tuhan, kiranya Bapa kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan akan selalu menyertai kami, khususnya kepada kami yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari Sabat ini. Berikan kami Tuhan Roh Kudus-Mu, berikan kami kuasa-Mu Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kami, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mengambil ini sebagai ayat inti kita, Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Pasal ini adalah pasal yang terpendek dalam Alkitab, hanya 2 ayat saja. Tetapi entah kenapa Raja Daud ya, menuliskan 2 ayat ini dan dijadikan sebagai satu pasal dalam Alkitab, dan bunyinya hanya seperti itu ya, meminta pujian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Ya, mengapa? Karena kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam bahasa ya, kalau kita lihat dalam berbagai bahasa, karena kita mau menangkap arti yang sebenarnya dan kita juga mau analisa beberapa kata ini ya. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu kan bacaannya seperti ini, halu et Yehovah atau Yahweh, kol goim, syabek kuhu, kol haumim, kigabar alenu hasdo weemet Yehovah leolam, haleluya. Jadi ini kata-kata ini memang menggambarkan bagaimana suatu kalimat perintah, gitu ya. Kalimat perintah atau kalimat ajakan dari Raja Daud kepada semua orang, kepada siapa saja, gitu. Tentunya kepada orang-orang yang masih hidup pertama, kepada orang-orang yang mengenal Tuhan, kepada orang-orang menyadari betapa Tuhan itu ada dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Sehingga Raja Daud di sini mengajak kita untuk menyadari hal tersebut, bahwa kita ya, kalau dalam King James Version, praise the Lord, all ye nation, praise Him, all ye people. Jadi dia menggunakan
kata praise, dua kata yang sama, walaupun dalam bahasa asli sebenarnya ada kata praise, halu, dan ada kata syabak, itu membesarkan, meninggikan nama Tuhan. Nah, kalau dalam bahasa Batak saya lihat, karena ada juga beberapa orang Batak ya, bahasa Batak menerjemahkannya seperti ini. Puji ma Jehovah, hai hamu ale aka perbegu sudena. Puji ma ibana, hamu ale aka bangso sudena. Dia menggunakan kata sama puji ya. Tapi di sini ada satu kata perbegu, itu seperti kepada ini mungkin karena dari bahasa Ibrani goim itu adalah Gentiles, adalah orang-orang di luar Israel. Tapi kalau bahasa Batak agak aneh terjemahannya, karena malah diajak kepada orang-orang yang menyembah perbegu itu, menyembah dewa-dewi ya, menyembah hantu ya. Jadi kemudian kalimat yang kedua atau frasa yang kedua mengajak semua bangsa, semua suku bangsa, siapapun dia, kata Raja Daud, dia layak untuk menyadari siapa itu Tuhan, dan dia Allah itu layak untuk dibesarkan, untuk disadari sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menopang kehidupan, dan Allah yang memberikan kehidupan itu sendiri bagi kita. Nah, di tengah-tengah suasana keberdosaan manusia pada saat itu, tentunya pada zaman Daud, kita lihat bahwa suasana atau kondisi dunia ini sudah jauh dari menyimpang dari rencana Allah. Bahwa rencana Allah itu agar kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan, berbahagia selama-lamanya di Taman Eden, di bumi yang diciptakan dengan penuh keajaiban. Ya. Tetapi pada zaman Raja Daud, tentunya Tuhan katakan pernah kepada Raja bahwa umur manusia itu hanya 70 tahun saja, karena sudah sangat dirusak oleh dosa. Sementara pada zaman Adam, walaupun sudah berdosa, tapi karena mungkin masih dekat-dekat dengan awal penciptaan, maka manusia itu masih hidup rata-rata 900 tahun lebih, hampir 1000 tahun. Tetapi pada zaman Daud, bahwa umur manusia itu hanya 70 tahun, menurut Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, bahwa dalam suasana, dalam kondisi seperti ini pun, Raja Daud itu mengajak semua bangsa untuk sadar siapa itu Tuhan, dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia, apa yang seharusnya kita tahu, apa yang seharusnya kita pahami dalam kehidupan ini, karena hidup ini hanya satu kali dan sebentar. Itu sebabnya Raja Daud membuat satu pasal yang pendek ini, pasal yang singkat ini, mengajak kita untuk memuji Tuhan dalam segala situasi, Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa Raja Daud mengajak itu? Nah, kita lihat nanti ya, data-data, fakta-fakta beberapa. Mengapa kita layak untuk memuji Tuhan? Ya, tentunya karena Raja Daud katakan, karena hasdo, atau karena juga di sini merciful kindness kalau bahasa Indonesia ya. Kalau karena juga adalah kebenaran, ya, kebenaran Tuhan itu sendiri. Jadi karena kasih yang besar dan karena kebenaran Tuhan itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Raja Daud, Bapak Ibu. Nah, di sini ada dari ini dari New King James Version, praise the Lord all you nations, extol him all you peoples. For great is his love toward us, and the faithfulness of the Lord endure forever. Praise the Lord. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, sebenarnya ini hanya saya berikan sedikit ya. Ini penulis Raja Daud menggunakan namanya sinonim paralelisme, gitu ya. Bagaimana dia seperti menggunakan permainan kata untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Tentunya adalah atas dorongan Roh Kudus, ya, inspirasi Tuhan. Bagaimana Raja Daud itu menuliskan hal-hal yang sangat indah. Dia sebenarnya menuliskan sebuah puisi di sini. Ya. Puisi namanya disebut dengan synonymous parallelism, ya, satu metode penulisan puisi yang sangat familiar di tengah-tengah literatur dari orang-orang Ibrani. Baik,
saudara-saudara Tuhan, mari kita lihat beberapa bukti. Mengapa sih Raja Daud itu ya? Mengapa Raja Daud mengajak kita untuk selalu menyadari siapa Tuhan itu? Dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita yang hanya 70 tahun atau 80 tahun atau 100 tahun ini ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, Raja Daud ini, ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, Raja Daud ini punya pengalaman bahwa hidup ini sesungguhnya juga adalah rapuh. Hidup ini ya seperti fragil, mudah dia seperti barang pecah belah gitu. Hidup kita ini, hidup manusia ini, pernah Raja Daud katakan bahwa antara dia dengan kematian itu hanya satu langkah. Hanya ada satu langkah pemisahnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kenyataannya memang dari zaman dulu, kita lihat bahwa setelah manusia berdosa, kita sangat rentan terhadap kematian, penyakit, ya, bumi kita sangat banyak bencana, baik itu gempa bumi atau banjir seperti yang di Cina sekarang, dan apa saja. Ya. Dan itu bisa datang kepada kita tiba-tiba, tidak terduga. Tidak terduga bisa saja kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya dulu waktu pernah menggembala di Kalimantan Timur, ada seorang teman saya, seorang polisi, seorang yang gagah, seorang yang sehat kelihatannya, tapi pada suatu hari dia naik sepeda motor, lalu dia katakan tiba-tiba, aduh seperti ini sesak jantung saya. Lalu dia masuk ke puskesmas, waktu itu di Nunukan ya kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia. Dia masuk puskesmas, tiba-tiba dia baring, dia minta ditolong, ternyata dia sudah kemudian meninggal gitu. Jadi Bapak Ibu, memang kalau kita sadari ya bahwa hidup kita ini adalah sebuah karunia Tuhan yang sangat mahal, namun juga kita hidup di dunia yang berdosa yang rapuh gitu, untuk kehidupan kita ini. Itulah sebabnya mungkin Raja Daud dalam Mazmur 150 ya, Mazmur penutupan itu dia katakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Ya, biarlah kita sadar Bapak Ibu, kita ini datang dari mana, kita ini mau ke mana, dan apa yang harus kita lakukan. Kita lakukan selama kita hidup di bumi ini, yang sementara, yang singkat ini. Dan juga bagaimana caranya kita supaya kita kembali kepada kehidupan yang semula. Kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden itu yang tidak berdosa. Kehidupan yang bisa bergaul muka dengan Tuhan. Jadi kalau sekarang kita, saudara-saudara, merindukan Tuhan, seperti Yesus merindukan kita juga. Ya, dalam Yohanes 11, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, kata Yesus. Nah, kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan sebagai pencipta kita. Untuk itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahwa kita harus melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mari kita lihat beberapa hal, ya, bagaimana Tuhan menunjukkan kasih kemurahannya, keajaiban kuasanya, ya. Seperti yang Raja Daud katakan, sebab kasihnya sangat hebat atas kita. Nah, saudara-saudara, ini planet bumi kita. Ini planet bumi kita, bisa kita lihat di Google Earth juga ya. Mungkin dipoto dari dari satelit sana. Saudara-saudara, bahwa ada seorang yang bernama membacanya Norman Ross, seorang kepala astronomi di Amerika dan Kanada. Dia belajar, dia meneliti tentang kuasar dan galaksi-galaksi di Amerika. Lalu kemudian dia tulis sebuah buku yang berjudul The Creator and Cosmos, ya, pencipta dan alam semesta ini. Nah, saudara-saudara, dia melihat terhadap bumi kita ini. Ya, dia katakan ada satu frasa yang dia sebut dengan the anthropic principle. Ya, apa bahasa Indonesianya ya? Prinsip antropis ya, atau prinsip antropik. Nah, lalu dia katakan setelah dia meneliti semuanya, baik dari tingkat alam semesta, ya, galaksi-galaksi, maupun sampai ke tingkat atom atau fisika kuantum, Bapak Ibu. Ternyata dia katakan dalam bukunya itu, bumi kita ini
memang diciptakan oleh Tuhan dengan suatu kondisi yang sangat tepat agar kita bisa hidup. Jadi bahan-bahan atau materi-materi penyusun atmosfer bumi kita ini semuanya dibuat agar kita bisa hidup. Termasuk di dalamnya ada air, termasuk di dalamnya bahan-bahan kimia, lapisan-lapisan udara, karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Semuanya dia katakan Tuhan telah buat sedemikian rupa sehingga kita bisa hidup. Kalau tidak, kita tidak bisa hidup. Termasuk air, dia katakan jumlah air itu, jumlahnya saja ya, bukan hanya kegunaan air yang kita minum, gitu ya. Bukan, tapi jumlah air saja di bumi ini itu memang telah disetel dengan sangat tepat. Kalau air itu sedikit lebih banyak lagi, maka itu akan bisa menutupi pegunungan-pegunungan. Dan kalau air itu juga terlalu sedikit lagi, maka juga akan banyak padang gurun. Bahkan planet kita akan berpotensi menjadi seperti planet Mars, Venus, dan lain-lain yang kering, saudara-saudara, sehingga tidak bisa hidup. Nah, termasuk kerak bumi, lapisan-lapisan bumi, dia katakan. Bumi ini memiliki susunan elemen yang sesuai untuk memastikan inti logam panas dan juga mantel berbatu. Jadi, ya, ini pendapat seorang ilmuwan, Hugh Roach, yang disampaikan kepada kita. Termasuk suhu bumi, Bapak Ibu. Suhu bumi ini ya membuat bahwa zat cair itu tidak menguap. Gitu ya. Jadi karena begitu tepatnya suhu bumi ini, maka air itu tidak menguap semuanya dan juga tidak membuat jadi es. Ya kalau naik sedikit atau turun sedikit, nah itu akibatnya, efeknya, Bapak Ibu ya. Nah termasuk dia katakan bulan itu satelit bumi ini, dia ukurannya begitu tepat. Kalau besarnya itu sangat tepat sehingga mempengaruhi kemiringan planet bumi. Nah, kemiringan planet bumi ini kemudian membuat adanya iklim yang ada sekarang di bumi ini ya, terutama mungkin di bagian utara dan di bagian selatan. Nah, dia katakan kalau bumi itu, kalau bulan itu tidak sebegitu besarnya, maka kemiringan bumi itu bisa lebih kecil atau bisa malah tidak miring sama sekali. Nah ini mempengaruhi musim-musim yang ada di bumi ini. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari sisi sains, menurut Hugh Roach itu memang bumi kita ini telah dirancang sedemikian rupa agar kita bisa hidup. Termasuk juga bintang atau matahari kita. Ya matahari itu dengan jarak yang tepat memberikan energi kepada bumi sehingga kita bisa stabil suhunya dan kita semuanya bisa hidup. Ada satu hal ternyata Bapak Ibu juga ya, ini planet Jupiter ya, yang mungkin kita sering tidak sadari. Ternyata planet Jupiter itu, Bapak Ibu, dengan planet Jupiter itu memiliki besar yang jauh lebih besar dari bumi, itu ternyata melindungi bumi. Maka Hugh Roach katakan bahwa komet-komet, asteroid yang seharusnya 10.000 kali lebih banyak dari yang ada sekarang yang akan menabrak bumi, dia kemudian menabrak planet Jupiter karena planet Jupiter kemudian menarik itu ya dengan gaya gravitasi yang jauh lebih besar dari bumi. Jadi saudara-saudara ternyata memang sepertinya bumi kita ini begitu dijaga oleh Tuhan agar kita bisa tetap hidup, Bapak Ibu. Bahkan dia katakan gempa bumi saja, kalau tidak ada gempa bumi, maka kehidupan di daratan ini tidak mungkin. Sekalipun itu ada lautannya, karena ternyata gempa bumi ini membuat lapisan-lapisan bumi jadi terkikis dan bikisannya menumpuk di lautan, sehingga lautan itu kemudian memproses semuanya untuk menopang kehidupan di bumi. Nah ini Bapak Ibu bahwa Hugh Roach yang katakan ini dalam bukunya The Creator and the Cosmos. Jadi Bapak Ibu memang sangatlah tepat Raja Daud katakan, hai semua bangsa, hai semua suku bangsa, hai semua orang dimanapun berada, pujilah Tuhan,
megahkanlah dia, karena Tuhan itu adalah Allah yang menjaga kita, menopang kita, melindungi kita, memberikan ketepatan yang luar biasa terhadap bumi ini untuk kita bisa hidup. Bahkan dalam maaf kepada mungkin Bapak Ibu yang mendalami fisika, gitu ya. Saya bukan ahlinya, saya hanya menerjemahkan dari bukunya Hugh Ross. Bahkan dikatakan dalam tingkat atom, ya, tingkat fisika kuantum, ada neutron, proton, dan elektron, gitu. Jadi dikatakan kalau neutron itu 0,138% lebih banyak dari proton, itu saja sudah bisa menghancurkan alam semesta ini. Jadi betapa satu ketepatan yang luar biasa, seperti pensil yang diputar di di atas seperti gasing yang berputar, gitu ya. Kalau ada satu sedikit pun yang mempengaruhi, maka dia katakan semua kehidupan ini akan hancur. Bapak Ibu, apakah neutron itu lebih banyak atau lebih sedikit? Kata Hugh Ross, maka itu akan menghancurkan seluruh tatanan alam semesta dan termasuk terlebih kehidupan di atas bumi ini. Jadi kalau lebih sedikit, ya lebih kecil dari yang ada sekarang, hanya 1%. 1% saja lebih sedikit, maka akan banyak terjadi ledakan bintang-bintang neutron dan menciptakan black hole, lubang hitam, dan kehidupan tidak akan mungkin terjadi. Nah, saudara-saudara, bahwa dari sisi sains, kata Hugh Ross, semuanya dirancang untuk kehidupan kita. Jadi ketika kita membaca Kejadian 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka disitulah semuanya Tuhan atur. Bahwa kita manusia ini, dan kehidupan yang ada di bumi ini, Tuhan atur semuanya agar kita bisa hidup. Ya, sebenarnya untuk hidup kekal. Tetapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita melihat sekarang ini, bahwa kita telah hidup dalam satu dunia yang berdosa, dunia yang rusak, dunia yang penuh dengan penyakit, dengan bencana, dengan kejahatan, dengan kesedihan, dengan air mata. Apalagi dengan Bapak Ibu, dengan virus corona COVID-19 ini. Kita sudah lihat betapa kita kehilangan banyak orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang dekat kita. Kami di sini juga sering mengalami bahwa orang tua mahasiswa kami harus meninggal karena corona ini, Bapak Ibu. Jadi inilah dunia kita sekarang. Namun di tengah-tengah itu, Bapak Ibu, bahwa Raja Daud mengajak kita untuk menyadari hakikat kita sebagai manusia. Siapa kita? Dari mana kita? Mau kemana? Dan apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini? Di tengah-tengah situasi apapun. Nah, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Bahwa kita harus mengakui Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Kita harus mengakui Tuhan sebagai Allah dan pencipta kita. Ditinjau dari sudut apapun, Bapak Ibu, termasuk dari sudut sains. Nah, baru-baru ini saya juga mendengarkan video, gitu ya, yang menerangkan bahwa ternyata dalam dunia atom, dalam atom itu yang ada elektron, proton, neutron, gitu ya, nukleus itu ternyata jaraknya, katanya jarak antara elektron, proton, neutron, nukleus itu sama saja jaraknya dengan jarak bintang-bintang, antara bintang yang satu dengan yang lain, jarak antara galaksi yang satu dengan galaksi yang lain. Jadi sesungguhnya kita ini, termasuk tubuh kita, itu dipenuhi dengan ruang hampa 99%. Nah, Bapak Ibu, kalau tanpa Tuhan, kalau Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita, apa pengharapan kita untuk hidup di bumi ini? Apa masa depan kita? Gitu ya. Ya mungkin saja kita bisa menikmati kehidupan sementara di bumi ini, ya, dengan ya beberapa orang dilimpahi dengan uang yang banyak, ya diberikan mungkin talenta-talenta.
Tetapi sesungguhnya semuanya itu Bapak Ibu hanya bersifat sementara yang seharusnya kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk melayani sesama manusia. Maka dengan demikian hidup kita ini akan berarti di hadapan Tuhan. Ini David Wolf katakan, sedikit saja susunan kosmologi ini berubah, maka seluruh alam semesta ini akan hancur berantakan. Jadi semuanya yang walaupun kita bukan saintis gitu, tapi berdasarkan apa yang mereka katakan, para saintis katakan, kita boleh menyadari bahwa itu seturut dengan apa yang Alkitab katakan, bahwa semuanya telah diatur oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan demi kebaikan manusia. Namun saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahwa tentunya kasih Tuhan itu tidak hanya terlihat di dalam alam semesta ini, di dalam topangannya terhadap kehidupan kita, di dalam atmosfer kita, di dalam air yang kita makan, di dalam oksigen yang kita hirup. Bukan hanya di sana, Bapak Ibu. Kasih Tuhan yang terbesar yang Tuhan bisa tunjukkan kepada kita dalam melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus anak Allah. Yesus Kristus adalah salah satu oknum dari Trinitas itu sendiri. Yang dia mau rela datang ke dunia kita yang sudah berdosa ini, kepada musuh Allah, setan, iblis, Lucifer. Tapi Yesus mau datang, Bapak Ibu. Yesus itu dia dengan rela hati mengosongkan dirinya dan meninggalkan kemuliaannya di sorga demi kita manusia yang berdosa. Maka ayat yang sangat terkenal, Bapak Ibu, Yohanes 3:16 ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, Bapak Ibu. Nah ini yang Raja Daud coba ajak kita manusia, bahwa di dalam kehidupan kita ini, dimanapun kita berada, Bapak Ibu, apakah kita ada di Jakarta, apakah kita ada di kampung, apakah kita ada di kota kecil seperti saya di Pematang Siantar, mari kita menyadari bahwa hidup ini hanyalah sementara sepanjang 70 tahun atau 100 tahun. Di luar itu, Bapak Ibu, tidak ada pengharapan kita kecuali kita menyadari dan memahami hakikat kita sebagai manusia dan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Baik memberikan kita kehidupan, melindungi kita, memberikan kita napas hingga saat ini. Bahkan Tuhan sendiri mau memberikan anaknya tunggal, Yesus Kristus, untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita dari suasana di dunia kita ini. Saudara-saudara, Yesus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan kita dari ancaman hukuman mati, hukuman maut selama-lamanya. Yesus itulah yang memberikan kita pengharapan. Pengharapan dalam satu situasi dunia yang seperti sekarang ini. Ya tentunya penyakit itu bukan hanya sekarang ya. Pandemi itu bukan hanya ada sekarang. Enggak. Dari dulu pun adanya pandemi. Ya. Dari dulu pun adanya virus-virus baru. Virus HIV, virus Ebola, virus flu burung, dan terakhir virus corona. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam suasana seperti inilah Tuhan itu mau memberikan pengharapan untuk kita, supaya kita kembali di jalur atau di track yang benar dalam kehidupan kita. Mari kita Bapak Ibu selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu memuji Tuhan terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersyukur kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga Bapak Ibu, Yesus katakan bahwa tidak akan ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Tidak ada seorang pun yang bisa memiliki kehidupan kekal, hidup abadi, kalau tidak merupakan kasih karunia Yesus Kristus. Karena kepada Marta, ketika Marta sampaikan kepada Yesus, dia yang engkau kasihi, saudara kami Lazarus, dia sudah mati, kata Yesus. Apalagi harapannya? Coba Yesus datang beberapa hari yang kemarin waktu dia masih hidup, masih sakit. Mungkin Yesus sembuhkan dia, bisa. Tapi sekarang Lazarus ini sudah mati, Yesus.
Tapi kata Yesus Marta, aku akan membangkitkan dia. Ya, kata kata Marta, benar Tuhan, saya percaya bahwa dia akan bangkit nanti di akhir zaman. Tidak, Marta. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Saudara-saudara kasih Tuhan, bahkan kematian di bumi ini pun Yesus tunjukkan kasihnya kepada Lazarus, kepada Maria dan Marta, dan kepada beberapa yang lain ketika Yesus masih hidup di muka bumi ini. Yesus memberikan pengharapan itu satu-satunya. Karena Yesus katakan, akulah terang, akulah roti hidup dari sorga, akulah pokok anggur, akulah gembala yang baik, akulah jalan dan hidup. Dan tidak ada di dalam nama siapapun, Kisah 4 ayat 12, tidak ada di dalam nama siapapun di dunia ini yang mana olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, kalau karena sesuatu hal yang bersifat sementara di bumi ini, kita yang tadinya sudah mengenal Yesus Kristus, tapi kita abaikan dia. Kita abaikan dia mungkin oleh karena harta kita, mungkin karena cinta kita kepada anak-anak kita, mungkin karena cinta kita kepada pasangan kita. Lalu kita mengabaikan Yesus Kristus. Kita tidak memuji, membesarkan, memuliakan nama Yesus Kristus. Seperti ajakan Raja Daud. Betapa sayangnya Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu sudah memberikan segala-galanya untuk kita manusia ini, untuk memperoleh yang terbaik dalam kehidupan ini, dan untuk memiliki kehidupan kekal. Sebab kata Yesus, apalah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, memperoleh seluruh harta, memperoleh seluruh kemuliaannya, kalau pada akhirnya kita tidak selamat, kalau pada akhirnya kita akan kehilangan nyawa kita. Saudara-saudara, inilah Yesus rela bahkan mati di kayu salib untuk kita, Bapak Ibu. Betapa satu pertunjukan kasih Tuhan yang sangat besar, yang melayakkan kita untuk menyadari, memahami, dan kemudian memuji, membesarkan, meninggikan nama Tuhan itu sendiri, yaitu Yahweh, Yehova, YHWH, nama Allah, satu-satunya Allah yang benar. Saudara-saudara kasih Tuhan, suatu saat kita tahu bahwa Yesus itu akan datang kembali. Gereja Advent itu artinya adalah gereja yang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Pergerakan William Miller itu terjadi, Bapak Ibu, pada tahun 1840-an, yang merupakan cikal bakal dari gereja Advent ini, yang kita percaya adalah gereja yang sisa pada akhir zaman. Gereja yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Gereja ini muncul karena pengharapan kepada penyelamatan yang nyata yang diberikan kepada kita pada kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudara, Yesus mengajak kita untuk senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Jangan pernah tinggalkan Yesus Kristus karena apapun. Berjalanlah bersama Tuhan seperti Henokh berjalan bersama Tuhan. Walaupun kita masih hidup dan masih mencari nafkah, masih meniti karir, masih melakukan apa saja. Tetapi Bapak Ibu, berjalanlah bersama Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Pujilah Tuhan, sadarilah Dia, bawa Tuhan untuk senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Bawa Tuhan untuk hadir dalam rumah tangga kita. Supaya anak-anak itu tidak menyimpang dari kebenaran. Supaya kita semuanya bisa menjadi terang dan garam di atas muka bumi ini. Saudara-saudara, dirikanlah senantiasa mezbah Tuhan dalam rumah tangga kita. Renungan pagi, renungan malam. Dengan demikian Bapak Ibu, harapan Raja Daud bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang senantiasa hidup bersama Tuhan. Walaupun kita memiliki kelemahan, walaupun kita adalah orang-orang berdosa, ya seperti tadi pelajaran sekolah sahabat, Abraham, Ishak, Daud, Yakub maksud saya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kelemahan. Mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka adalah orang-orang yang sepertinya tidak pantas jadi teladan. Tetapi Bapak Ibu, karena pengharapan mereka, karena memohon pengampunan kasih karunia Tuhan, mereka semuanya dikatakan Tuhan adalah pahlawan iman. Semua nabi-nabi itu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, kepada pengharapan yang Yesus janjikan, yaitu Yerusalem baru,
kerajaan Allah, kerajaan sorga, yang hanya Yesus yang bisa janjikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat, kalau kita coba dengarkan semua kata-kata manusia ini, manusia orang-orang besar yang pernah ada, saudara-saudara, hanya Yesus yang berani katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah kebangkitan. Walaupun orang sudah mati, saya bisa berikan kembali kehidupan itu kepadanya. Jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita mungkin yang kita berduka karena telah meninggal karena COVID-19. Tetapi Yesus masih berikan kita pengharapan. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu kita patut untuk senantiasa memuji Tuhan, meninggikan namanya, bersyukur kepadanya. Oleh karena kasih-Nya hebat atas kita. Dan kebenaran itu Bapak Ibu. Dan kebenaran Tuhan itu, kasih Tuhan itu akan kekal selama-lamanya. Jadi kalau masih ada orang mempertanyakan, mungkin karena situasi kehidupan ini, mungkin karena kesulitan ekonomi, mungkin karena kehilangan anak-anak, mungkin karena kehilangan orang tua, kehilangan pasangan, gitu ya. Ya, karena sudah meninggal misalkan Bapak Ibu. Karena meninggal ini adalah penyebab duka cita yang terbesar. Karena kita merasa tidak akan pernah lagi bertemu dengan orang-orang kita kasihi. Tetapi Bapak Ibu, dalam suasana seperti itu pun sesungguhnya kasih Tuhan itu begitu besar. Kalau ada orang yang mempertanyakan di mana kasih Tuhan, di mana kasih Allah, itu sama saja dengan ikan-ikan di dalam lautan yang bertanya, di manakah kami bisa menemukan samudra untuk kita bisa nikmati. Saudara-saudara, orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan merasakan damai dalam kondisi apapun. Termasuk kita lihat Simeon ya. Simeon yang ketika Yesus dibawa ke dalam bait suci pada umur 8 hari, ketika Yesus itu akan diserahkan ya, akan diserahkan ke bait Allah. Simeon yang belum pernah bertemu dengan Yesus, tetapi karena Simeon ini sudah lama menanti-nantikan keselamatan yang sesungguhnya. Keselamatan yang nyata dari Allah, dari Yahweh. Ketika Simeon ya di dalam buku Lukas itu ya, buku Lukas awal-awal itu, ketika Simeon melihat wajah Yesus, maka dia katakan, Tuhan, aku telah melihat keselamatan itu. Biarkanlah aku pergi dengan damai. Saya sudah siap untuk mati. Maka orang yang telah bertemu dengan Yesus, orang yang telah hidup bersama dengan Yesus, dia akan merasakan damai apapun yang terjadi, Bapak Ibu. Bahkan matinya pun akan damai. Mati di dalam Kristus adalah sebuah kedamaian. Saudara-saudara kasih Tuhan itu setelah ditunjukkan kepada kita dengan begitu hebatnya. Musa katakan dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa. Bapak Ibu, Musa pun mengakui bahwa Tuhan itu memang begitu luar biasa menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Tetapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya, kalaupun Tuhan menunjukkan kasih begitu hebat, ternyata dalam sejarah ya, dalam sejarah dunia kita ini, ada saatnya Tuhan harus menghukum bumi kita ini. Pada zaman Nuh, Kejadian 6 mencatat bahwa segala angan-angan hati manusia adalah kejahatan semata-mata. Tidak ada yang baik, Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun manusia yang baik kecuali keluarga Nuh. Hanya satu keluarga yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, di antara jutaan keluarga manusia pada waktu itu. Bahkan mungkin saja sudah miliaran. Ya, karena manusia bisa beranak berketurunan tanpa mati-mati. Kejadian 8 ayat 21. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ketika Tuhan sudah menghukum bumi ini gitu. Karena tidak ada yang baik lagi. Dan nanti ya menurut 2 Petrus 3 ayat 10 bahwa bumi ini pun kembali akan mengalami hal yang sama. Jadi dalam sejarah dunia ini sejak diciptakan, Alkitab mencatat ada 2 kali kehancuran bumi. Yang pertama pada zaman Nuh dan yang kedua adalah pada akhir zaman. Ya kita tidak tahu berapa tahun lagi. Namun saudara-saudara yang Tuhan, ternyata di saat manusia ini pun telah melakukan kejahatan yang begitu besar.
Kejadian 8 ayat 21 dan 22 mencatat, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Saudara-saudara, inilah bukti kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita. Kasih yang kekal kepada kita. Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Jadi kalau ada orang katakan bahwa dalam perjanjian lama itu, Allah itu digambarkan sebagai Allah yang kejam, itu salah Bapak Ibu. Kejadian 8, ini perjanjian lama, masih di awal-awal kitab. Di tengah-tengah kejahatan manusia, Tuhan katakan, saya tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Biarlah saya sabar. Saya sabar dengan manusia, sekalipun mereka jahat semata-mata dari sejak kecilnya. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, 2 Petrus 3 juga mengatakan bahwa ya bumi kita ini dipelihara dari air. Ya kalau dulu dihukum dengan air, ya sekarang bumi kita dipelihara dari api dan akan dihukum dengan api. Karena ternyata dari segi sains pun di bawah kita ini ada api. Ada api yang sangat panas, 12.000 derajat Celcius, Bapak Ibu. Ya, di Sumatera Utara ini ada namanya Gunung Sinabung yang sering menyemburkan laharnya. Yang menimbulkan kematian. Itu, Bapak Ibu, adalah panas yang dari dalam bumi. Yang mencoba-coba keluar sedikit-sedikit ya. Tetapi, pada akhir zaman, bahwa ya 2 Petrus 3 ayat 6 dan 7. By these waters also the word of the time was deluged and destroyed. By the same word and the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. Saudara-saudara, Raja Daud mengajak kita untuk memuji Tuhan atas segala apa yang telah dilakukannya. Karena tiba juga saatnya. Ya. Tiba juga saatnya menurut nubuatan Alkitab 2 Petrus 3 ayat 6 dan 7 bahwa bumi ini akan dihancurkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya juga sebagai hamba Tuhan ikut mengajak kita semuanya. Mari kita hidup bersama Tuhan senantiasa. Mari kita bersyukur senantiasa atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita senantiasa jadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Supaya kita menggenapi apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Apa yang Tuhan rencanakan untuk kita. Apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita, yaitu kehidupan kekal selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebagai anggota gereja Masih Advent hari ke-7, Bapak Ibu kita bersyukur atas panggilan Tuhan kepada kita untuk memberikan kita kebenaran, memberikan kita kehidupan kekal. Kita mencintai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan telah memanggil kita dengan berbagai caranya. Dan Tuhan juga punya rencana untuk kita. Untuk dipakai oleh Tuhan. Di dalam tempat kita masing-masing. Saudara-saudara, jadilah terang. Jadikanlah Tuhan sebagai teman hidup kita. Maka dengan demikian, kita bisa hidup bersama Tuhan. Iman kita bisa bertumbuh dewasa. Pengharapan kita dikuatkan Bapak Ibu. Dan hidup ini akan menjadi berarti kalau kita menjadikan Tuhan yang terutama. Kalau kita senantiasa memuji dan memegahkan Tuhan itu. Karena Tuhan telah menunjukkan segala-galanya untuk kita. Tuhan kiranya memberkati kita, Tuhan memberkati saudara-saudara, Tuhan memberkati umat-umat Tuhan di seluruh dunia ini, supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Saya bawakan firman Tuhan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.